وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Baik, kita menuju ke berikutnya tentang masalah mendengar azan. Masalah mendengar azan dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yustahabbu liman sami'a al-mu'adhdhina an yaqula mithla ma yaqul lima rawa Abu Sa'id anna Rasulullah SAW qala. Dianjurkan bagi yang mendengar azan. Mendengar azan di sini berarti mendengar ucapan azan langsung orang muadzin yang mengazankannya. Adapun kalau rekaman atau lomba azan maka zahirnya tidak masuk di sini. Dianjurkan bagi yang mendengar azan untuk mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Sebagaimana riwayat Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqul." Jika kalian mendengar azan, nida maksudnya azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Namun wa yaqulu 'indal hayya 'alah la haula wala quwata billah. Namun dia mengucapkan ketika hayya 'alah, yaitu hayyalas shalah dan hayyal falah, maka dia yang mendengar mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Dalam riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, idza qala al-muadzin Allahu akbar faqala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar. Jika muadzin berkata Allahu akbar Allahu akbar, maka kalian berkata Allahu akbar Allahu akbar. Kalau muadzin berkata asyhadu an la ilaha illallah, maka kita berkata apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau muadzin berkata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita berkata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai. Maksudnya tanpa sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini bagaimana sunnah itu ketika dirinci, maka kita jangan tambah-tambahin kekhususannya. Tidak. Dalam azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, azan muadzin. Apakah muadzin kemudian menjawab sallallahu alaihi wasallam? La, enggak ada sallallahu alaihi wasallam di sini. Begitu juga dengan mustami'un, yaitu sami'un, yaitu orang yang mendengar. Dia menjawab apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tanpa sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal dalam hadis lain ada anjuran yang kuat, bahkan sebagian ulama mewajibkan jika engkau mendengar Rasulullah, nama Rasulullah SAW wajib untuk salawat gitu loh, SAW. Tetapi ternyata untuk adzan ini tidak ada contohnya untuk salawat. Tidak, maksudnya setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah maka khalas muadzin tidak menambahkan SAW, yang mendengar pun tidak menambahkan sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena wirid ini, zikir ini khusus. Maka zikir yang khusus dengan lafal khusus, maka tidak ditambahkan dengan kiasan-kiasan apapun. Itu kaidah asalnya. Maka kita menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dijawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai. Kemudian kita dengar hayya 'alas shalah, maka kita jawab la haula wala quwata illa billah. Kemudian kita mendengar hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Kemudian Allahu akbar, kita juga jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Masalahnya kadang-kadang di Jumatan itu kadang-kadang kita dengar di banyak masjid, mungkin juga muhsinin, makmum atau jemaah itu lebih gemuruh ketika menjawab Allahu akbar saja. Ya, di awal misalnya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi mulai asyhadu an la ilaha illallah sampai hayya 'alal falah itu agak sepi, seolah-olah enggak pada jawab lagi gitu loh. Baru nanti setelah hayya 'alal falah enggak banyak yang, enggak sedikit yang jawab. Kemudian baru Allahu akbar, baru Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Baik. Seolah-olah hanya ujung saja yang dijawab. Asyhadu an la ilaha illallah sampai halal falah itu silent, tidak dijawab. Ini salah. Melainkan adzan setiap lafalnya dijawab. Setiap lafalnya dijawab oleh orang yang mendengar.
Dan siapa yang mengucapkan jawaban ini semua dengan tepat, khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Ikhlas dari kalbunya masuk surga. Subhanallah. Ini termasuk amalan yang sangat mudah dan janjinya besar, yaitu masuk surga. Khalisan min qalbihi, apa maksud ikhlas di kalbunya? Pertama, dia menjawab itu bukan karena riya dan bukan sebatas ikut-ikutan, tapi memang tulus dari hatinya ingin menjawab azan tersebut, ingin menjawab setiap lafal dari azan tersebut. Oke, perlu sekali kita memahami setiap dari lafal-lafal azan ini dan kemudian kita masukkan ke kalbu kita maknanya. Dan kita renungkan ketika muazin sedang azan, kita renungkan. Gitu loh. Dan ini sesuatu yang sangat vital sebenarnya. Kalau iman kita lagi turun, ikhwan, cobalah dengar azan. Maksudnya bukan dengar rekaman, tapi ketika azan dengerin gitu loh. Diam ya sambil dengerin dan betul-betul selami maknanya. Itu indah banget Allah. Dari takbir Allahu Akbar, terus asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Rasulullah. Kalau qomat kan cepat, kita enggak bisa untuk secepat itu merenungkan. Tapi kalau azan, apalagi azannya bagus, kemudian panjang mungkin, yang membuat kita bisa berpikir lebih indah lagi di hati kita tentang makna dari lafal-lafal yang indah ini. Besar sekali, ikhwan. Makanya di sini khalisan min qalbihi, kalau dia ikhlas, tulus dari kalbunya menjawab setiap dari azan-azan itu, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Semudah itu, subhanallah. 5 waktu kita bisa dapetin fadilah ini, jemaah. Setiap hari bahkan. 5 waktu bahkan. طيب قال الأثرم هذا من الأحاديث الجياد. Inilah di antara hadis yang baik. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, fa in sami'al adzana fi sholati lam yaqul mithla qawlihi. Kalau misalnya seseorang mendengar azan pas lagi salat, dengar azan, mungkin tahiyatul masjid, dia datang sebelum azan, atau dia datang pas Jumatan sebelum azan, dia udah datang terus kemudian lagi salat terus azan. Lam yaqul mithla qawlihi, maka dia tidak menjawab azan. Dia dalam salat tidak menjawab azan. Lianna fi sholati syughla. Karena dalam salat itu ada kesibukan tersendiri, maka tidak menjawab azan. Tidak menjawab azan dan tidak menjawab salam langsung. Kalau ada orang yang salam, maka cukup dia apa? Dia isyaratkan jika orang yang salam itu melihat, ya. Nah, fa idza faragha qala dzalik. Kalau misalnya dia selesai salat dan masih terdengar azan, maka silahkan dia menjawab azan tersebut tanpa dirapel. Dia jawab aja apa yang ada ketika itu dari azan. Wa in kana fi qira'atin qata'aha wa qala dzalik. Kalau dia lagi baca Al-Qur'an atau baca sesuatu, dia baca apapun, baca Al-Qur'an, bahkan baca Al-Qur'an, maka dia putusin baca Quran ketika mendengar azan. Jadi ketika dia baca Al-Quran, Hamim dan seterusnya, tiba-tiba Allahu Akbar, maka dia putuskan baca Quran, kemudian dengarkan azan dan jawab azan. Li'anna al-qira'ata la tafut wa hadha yafut. Kenapa begitu? Karena baca Al-Quran itu kita tidak kehilangan Al-Quran momentumnya. Sedangkan untuk mendengar azan, maka ini spesial. Kita akan kehilangan akannya. Jika azan ini selesai, kita nggak bakal bisa terulang lagi untuk mendengarnya setelah itu. Gak mungkin kan ada muadzin azan, kita lagi baca Quran, kita terusin baca Quran, kita terusin lagi di muhsinin, kita baca Quran, azan Jumatan lagi, ya kita baca Quran, ya terusin baca Quran, gitu. Orang-orang pada ngeliat lah, ini kok tetap baca Quran, ya. Kemudian selesai azan, baru kita selesai baca Quran, terus kita bilang ke muadzin, bang, azan lagi dong, tadi saya nggak sempat jawab. Kan nggak mungkin kayak gitu, ya. Ya, melainkan justru baca Quran yang dikalahkan disebabkan apa? Disebabkan azan ini momentumnya spesifik khusus, nggak bakal antum dapat lagi setelah ini. Dia hanya azan sekali dan kita nggak mungkin nyuruh dia untuk azan lagi. Adapun baca Quran kan bisa nanti. Nah, ini ada faedah juga, ikhwan. Ibadah yang dia nggak bisa dinanti-nantikan, maka harus segera dilakukan. Sementara ibadah yang bisa nanti, maka nanti aja. Walaupun pada awalnya ibadah yang bisa nanti ditunda itu adalah afdol secara general.
baca Quran itu lebih afdol daripada zikir pagi petang secara general. Namun jika zikir pagi petang ini kalau enggak kita lakukan sekarang, maka akan hilang waktunya, maka khalas. Zikir pagi petang aja dulu, nanti baru baca Quran bisa nanti gitu. Padahal secara general baca Quran lebih afdol daripada zikir pagi petang. Begitu. Zikir setelah sholat dengan baca Al-Quran lebih afdol baca Quran dari segi keumuman zikir. Namun ketika coba kalau misalnya setelah kita sholat, ya, kalau misalnya saya enggak zikir sekarang, enggak zikir setelah sholat ya, maka kapan lagi? Nanti kan saya enggak bisa ngulang momentumnya. Maka lebih afdol ketika itu secara momentum yaitu zikir setelah sholat, bukan baca Al-Quran. Wa an Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu asy-syafa'atu yaumil qiyamah. Barang siapa yang berkata ketika dia mendengar azan, maksudnya selesai mendengar azan, selesai la ilaha illallah, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. Ya, di sini membaca kalimat berikut ini yang sahih adalah sesimpel ini, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Itu yang sahih. Adapun tambahan sayyidina itu tidak sahih. Kemudian wasyarafah wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah itu tidak sahih. Kemudian innaka la tukhliful mi'ad itu khilaf di antara ulama. Dan yang paling selamat insyaallah adalah mengatakan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Cukup situ. Maka bagi yang mengucapkan itu setelah mendengar azan selesai, halat lahus syafa'atu yaumal qiyamah, maka dihalalkan untuknya, dia akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Di hari kiamat. Jadi dapat syafaat. Dan ini faedah yang sangat besar. So, berarti azan ini kaitannya dengan keselamatan dan kebaikan akhirat besar sekali. Setiap lafalnya dijawab, kemudian nanti ada doa setelahnya, maka ini pertama dapat surga, dakhul jannah kalau dia ikhlas, murni, tulus dari hati. Kedua, dia dapat syafaat. Jadi ini modal di setiap hari 5 kali dalam sehari kita bisa menikmati ini insyaallah taala. Ya, jadi jangan luputkan hal ini. Wa rawa Sa'ad anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh Sa'ad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, bagaimana jika misal kita dengar azan tapi kita tahu masjid tersebut ada kuburannya misalnya, atau masjid tersebut banyak kebid'ahannya, atau masjid tersebut bukan masjid yang kita sepakat untuk sholat di situ. Kita nggak suka sholat di situ karena banyak kebid'ahan di situ. Tapi ketika azan kita tetap jawab ya kawan. Karena tidak ada exception, tidak ada pengecualian di sini. Selama itu azan untuk selama itu kumandang azan untuk menunjukkan masuknya waktu sholat atau ada sholat, maka siapapun muadzin yang selama muslim, maka kita berhak untuk menjawabnya, dan fadilah ini juga bisa tetap didapatkan. Jadi jangan karena itu masjid itu saya nggak suka, itu nggak benar. Hatta masjid yang terindikasi Syiah sekalipun, ya tetap jawab azannya. Ya, selama azannya azan Ahlus Sunnah gitu. Kita nggak perlu lagi mengetahui itu orang siapa, udah nggak usah. Ya, contoh misalnya antum kau ke Gang Jengkol, kan tahu Gang Jengkol Pak ya, di Al-Mahdi, ya. Itu kan indikasi Syiahnya, walaupun ya dulunya kental, mungkin sekarang agak melarut atau berbaur, tetapi tetap ini enggak ya ana enggak pernah mau soal di situ gitu. Karena udah punya history di situ, apa maksudnya itu udah punya track record ya sebagai Syiah di situ. Taib. Kalau misal antum lewat terus mendengar muadzin Masjid Al-Mahdi tersebut azan, jawab enggak? Jawab. Lah azannya sama kok kayak kita. Dan mungkin yang azan itu mungkin Ahlus Sunnah juga. Maksudnya Ahlus Sunnah di sini Sunni, bukan Syi'i, bukan Syiah. Dipekerjakan untuk azan seperti azannya kita. Dan sama, ya jawab aja. Adapun perkara dianya siapa dan seterusnya, ya khalas. Itu urusan dia dan mereka.
ya maka tetap dijawab walaupun yang azan ini ahlul bid'ah. Karena bukan merupakan syarat muadzin ahlus sunnah atau gimana, enggak, itu enggak ada syarat. Selama dia muslim maka sah azannya. Enggak ada dalam kitab ini wayan bagian yu'adzina ahlus sunnah la ahlul bid'ah, enggak. Tetap kita akan itu sah dan azan yang kita jawab. Nabi SAW bersabda, "Man qala hina yasma'un nida wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin rasulah ghufira lahu dzanbuh." Dan siapa yang mengatakan ya asyhadu an la ilaha illallah, ya pokoknya seperti yang dikatakan oleh muadzin, namun setelah di akhir azannya mengatakan yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin rasulah, maka akan dihapus dosa-dosa dia. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, dan ini poin paling akhir sekali, wa yustahabbu ad-du'a'u bainal adzani wal iqamah. Dianjurkan doa antara azan dan iqamah, yaitu doa mutlak, doa bebas. Lima ruya an Nabi SAW annahu qala, karena diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, ad-du'a'u bainal adzan wal iqamati la yurad. Doa di antara azan dan iqamah tidak ditolak. Dan doa di sini ya jenis doa apapun, tidak terbatas pada doa Allahumma hadina tamah saja, melainkan doa apapun yang antum sematkan di antara azan dan iqamah maka itu tidak tertolak. Artinya di ini momentum dikabulkannya doa. Taib. Doa antara azan dan iqamah tidak ditolak dengan segala jenis doa di bagian apapun di antara azan dan iqamah, menunjukkan bahwa kalau antum berdoa di tahiyatul masjid atau salat qabliyah, ya doa di akhir tasyahud atau doa di sebelum salam misalnya, atau doa di sujudnya, ini masuk dalam doa antara azan dan iqamah. Ya, masuk dalam doa di antara azan dan iqamah. Ya, jadi ketika misal antum qabliyah zuhur dan timer masih lama 10 menit atau lebih, antum bisa 4 rakaat di situ, 2 rakaat, dan setiap sebelum tasyahud sebelum salam, setiap setelah tasyahud sebelum salam antum mengucapkan banyak doa-doa yang Rasulullah SAW ajarkan. Silahkan pilih doa yang kamu suka. Ya, maka perbanyak di situ nggak masalah. Perbanyak doa di situ masuk dalam hadis ini. Jadi doa di antara azan dan iqamah tidak harus pas di luar sholat sunnah kemudian kayak gini, nggak harus kayak gitu metodenya. Bisa juga dia masih di dalam sholat sunnah dia banyak-banyak doa, bisa. Ya, selama sholat sunnah itu bukan sholat sunnah fajar yang 2 rakaat yang ringan, karena Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah SAW itu sangat simple sekali sholat sunnah qabliyah subuhnya. Maka kalau antum datang subuh di sini, tahiyatul masjid 2 rakaat itu panjang silahkan. Tapi kalau qabliyah fajar, qabliyah subuh 2 rakaat, maka itu sunnahnya adalah apa? Simple, cepat gitu loh. Simple dan cepat. Ya seperti itu. Ya begitu, wallahu alam. Jadi itu semua yang bisa kita sampaikan pagi ini insyaallah. Untuk kitab Al-Kafi pada waktunya insyaallah kita akan membahas berikutnya bab syara'itus shalah. Kira-kira udah masuk waktu syuruk belum? Udah masuk waktu syuruk belum? Berapa menit lagi kira-kira? Baru masuk tulu'ul syams. Jam berapa terbit matahari? Oh, berarti kita masih punya waktu mungkin 9 menit atau 8 menit lagi. Ada soalan enggak jemaah silakan? Ada pertanyaan? Kalau enggak ada pertanyaan kita cukup sampai sini insyaallah. Ya bagi yang mau menunggu syuruk fadhal, bagi yang mau pulang fadhal. Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.